Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan kembali. Kita lanjutkan materi untuk KD3 ini. Hari ini kita akan membahas untuk lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diharapkan setelah pertemuan ini kalian dapat menyebutkan aturan dan dasar pembentukan lembaga negara. Kemudian kalian dapat menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk anggota MPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tepatnya dalam undang-undang aturannya terdapat dalam pasal 2 ayat 1. Nah, untuk periode saat ini kita periode 2019-2024 terdiri dari 696 orang. DPR berjumlah 560 dan DPD berjumlah 136 orang. Jadi untuk DPD ini kan sekarang 34 provinsi nih. Dari setiap provinsi perwakilannya adalah 4 orang. Kemudian untuk tugas dan wewenang MPR diantaranya mengubah dan menetapkan undang-undang, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya. Lembaga yang kedua adalah presiden. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, pasal 4 ayat 1. Disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kita bisa lihat untuk prinsip Republik Indonesia menganut prinsip atau sistem presidensil, yaitu bisa dilihat dari pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal 4 ayat 1 yang intinya berisi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk pasal 17 itu kemarin sudah kita bahas pada KD2 ya. Ayat pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 17 ayat 4, pembentukan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya tentang kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dapat kita lihat pada pasal 4 ayat 1, 5 ayat 1, dan 5 ayat 2. Pasal 4 ayat 1 tentang presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 5 ayat 1 tentang pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR, dan pasal 5 ayat 2 tentang penetapan peraturan pemerintah. Kemudian kekuasaan presiden sebagai kepala negara bisa kalian lihat pada pasal 10, 11, dan 14. Pada pasal 10, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 11 ayat 1 tentang pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian. 11 ayat 2 tentang perjanjian
internasional, 14 ayat 1 tentang gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, dan 14 ayat 2 tentang pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Kemudian lembaga negara yang ketiga adalah DPR. Aturan tentang DPR ini terdapat dalam pasal 19 ayat 1. Di sini Ibu sampaikan beberapa fungsi DPR. DPR menurut pasal 20 ayat 1 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR memiliki 3 fungsi. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ini terkait dengan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Kemudian fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini terkait dengan persetujuan, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang diajukan oleh Presiden. Tentu saja di sini harus memperhatikan pertimbangan dari DPD terkait dengan rancangan undang-undang tersebut, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian fungsi pengawasan. Artinya bahwa di sini DPR itu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang atau APBN yang dilaksanakan oleh Presiden. Selain itu, DPR juga memiliki hak, yaitu yang terdapat dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 20 ayat 3. Yang terdapat dalam pasal 20 ayat 2 ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kita bahas satu persatu. Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak luas untuk kehidupan masyarakat. Kemudian hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat luas. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa ataupun tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Tadi kan hak interpelasi itu DPR meminta keterangan, hak angket melakukan penyelidikan, baru hak menyatakan pendapat, tindak lanjutnya pernyataan pendapat dari DPR. Kemudian untuk yang selanjutnya yang terdapat dalam pasal 20 ayat 3, yaitu berhak mengajukan pernyataan. DPR di sini berhak mengajukan pertanyaan kepada Presiden secara tertulis. Kemudian berhak untuk menyampaikan usul atau pendapat, dan berhak untuk
yang dinamakan hak imunitas. Hak imunitas itu adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan pendapat yang dikemukakan oleh DPR. Lembaga yang keempat adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini aturannya terdapat dalam pasal 23E ya. BPK itu adalah suatu lembaga bebas, mandiri, berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Kemudian hasil tindak lanjut dari pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada DPR, kemudian diserahkan kepada DPD. Lembaga yang kelima adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Untuk aturan yang menyangkut tentang Mahkamah Agung itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya ada di pasal 24A. Mahkamah Agung ini membawahi peradilan di Indonesia ya, baik itu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang selanjutnya di sini ada wewenang dari Mahkamah Agung. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian yang ketiga, wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kalian ingat bahwa Mahkamah Agung ini adalah puncaknya ya. Ketika suatu keputusan diputuskan di pengadilan negeri, ketika tidak sepakat dengan hasil keputusan tersebut, maka kita dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi, ketika tidak sepakat dengan keputusan yang ditetapkan oleh hakim, maka kita bisa mengajukan yang namanya kasasi di Mahkamah Agung. Yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini, aturannya terdapat dalam pasal 24C. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi, yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Seperti yang kasus kemarin itu ada sengketa pemilu antara presiden atau calon presiden yang kemarin, Joko Widodo dan Prabowo. Itu untuk sengketa pemilunya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian informasi selanjutnya untuk jumlah dari anggota Mahkamah Konstitusi ini berjumlah 9 orang, di mana 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang lagi diajukan oleh Presiden. Kemudian yang selanjutnya DPD. DPD ini adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu berjumlah 4 orang pada setiap provinsinya. Mereka berdomisili di daerah pemilihnya, tetapi ketika ada sidang, mereka baru tinggal di ibu kota negara. Yang terakhir, Komisi Yudisial.
Untuk aturannya terdapat dalam pasal 24B. Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Komisi Yudisial ini berwenang untuk mengangkat hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku hakim. Sedikit kita ulas. Untuk tadi Mahkamah Agung, aturannya terdapat dalam pasal 24A. Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 24B. Kemudian Mahkamah Konstitusi terdapat dalam pasal 24C. Iya, itu saja yang sudah kita bahas untuk lembaga-lembaga negara. Ada 8 lembaga ya. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.